teman-teman SMA Kemala Bayangkari Kota Bumi. Apa kabar semuanya? Masih sehat-sehat aja ya, walaupun sekarang masih pandemi. Jaga terus kesehatan dan jaga terus kebersihan biar kita nggak terpapar virus COVID-19. Di kesempatan kali ini, aku Nilusan Jiwani Putri Pasa dari KKN ITERA kelompok 63 ingin memberitahu kalian tentang materi biologi. Jadi di sini dikhususin materi biologinya yaitu etnobiologi Sumatera. Aku bakal jelasin ke kalian apa sih etnobiologi Sumatera itu biar kalian lebih ngerti untuk selanjutnya. Jadi etnobiologi Sumatera itu ilmu-ilmu yang dimana menggabungkan antara masyarakat, biota, dan lingkungan di sekitar-sekitarnya. Jadi dia menjadi satu kesatuan yang bersatu padu gitu. Nah, di etnobiologi Sumatera ini untuk memahaminya kita memiliki 4 materi yang akan dibahas di video ini. Materi pertama, kita harus tahu dulu apa itu ekologi. Nanti kita jelasin lebih rinci apa sih ekologi itu. Terus kita juga mempelajari tentang keragaman hayati. Lalu kita juga belajar bagaimana sih cara memanfaatkan keragaman hayati di Indonesia yang sangat berlimpah ini. Nah, untuk memanfaatkannya juga kita pasti harus tahu cara pengelolaannya, bagaimana pengelolaan yang baik agar keragaman hayati itu tetap terjaga. Materi terakhir yang tidak kalah penting yang akan kita pelajari yaitu bioekonomi. Mungkin bioekonomi ini terdengar sedikit asing, sedangkan bioekonomi ini akan kami ajarkan. Kami tuh berharap ketika kami mengajarkan kalian tentang bioekonomi, kalian mampu memanfaatkan sumber daya di Pulau Sumatera sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Video materi kali ini mungkin sedikit lebih unik karena kita tidak hanya mendengarkan tentang materi saja, tapi kita akan sembari berkeliling secara virtual karena kita masih corona ya. Jadi kita berkeliling secara virtual ke Pulau Sumatera. Sampaikan di video ini berasal dari modul yang sudah kalian dapatkan sebelumnya dan juga ditambah dari buku cetak edisi dari Erlangga yang ini dan juga yang ini. Selamat belajar. Yang pertama, mari kita bahas tentang ekologi. Ekologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari hubungan yang saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Hubungan tersebut berlangsung secara dinamis sehingga dapat terciptalah kesetimbangan lingkungan. Semua ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem perairan tersusun dari komponen-komponen. Berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu komponen abiotik yang berada di sebelah kiri saya dan komponen biotik yang berada di sebelah kanan. Lantas, apa perbedaan di antara keduanya? Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsung suatu kehidupan. Dapat dilihat bahwa komponen abiotik tersusun atas udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, kelembapan, dan pH. Untuk keberlangsungan kehidupan, kita dapat mengambil contoh pada udara. Selanjutnya adalah komponen biotik, di mana komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Hal tersebut mencakup di dalamnya adalah tumbuhan, hewan, termasuk kita sebagai manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekompusor. Produsen dapat tergolong menjadi semua organisme berhijau daun atau berikutnya adalah konsumen. Konsumen termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan yang tidak berklorofil dan tidak mampu memproduksi zat organik dari zat-zat anorganik. Yang terakhir adalah pengurai. Pengurai atau dekomposer adalah mikroorganisme heterotrof yang mendapat materi dan energi dari hasil penguraian sisa makhluk hidup, kotoran, dan bangkai. Contoh pengurai adalah bakteri pembusuk dan jamur yang menguraikan zat organik dari tumbuhan dan hewan menjadi zat anorganik. Tentu saja di alam ini, antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain terjadi hubungan, baik antar sesama spesies maupun antar spesies, baik antara sesama komponen biotik maupun antara komponen biotik dan abiotik. Hubungan timbal balik ini dikenal pula dengan istilah interaksi atau aksi interaksi.
Dari banyak interaksi antar spesies yang terjadi di alam, kami akan merangkum menjadi 3. Yang pertama adalah mutualisme. Dapat dilihat kupu-kupu yang hinggap. Terjadi interaksi mutualisme dikarenakan mereka saling menguntungkan, di mana kupu-kupu memerlukan madu untuk makan dan bunga memerlukan kupu-kupu untuk proses penyerbukan. Selanjutnya adalah interaksi antara ikan hiu dan ikan ramora. Ikan ramora akan berenang dekat hiu agar pemangsa tidak mendekat karena akan takut dengan hiu. Simbiosis yang terjadi adalah komensalisme, di mana salah satu diuntungkan dan salah satunya tidak rugi. Yang terakhir yaitu parasitisme, di mana salah satu diuntungkan dan yang satunya sangat. Contohnya adalah inang yang menempel pada benda. Pada ekologi juga dikenal dengan rantai makanan. Rantai makanan sendiri merupakan jalur perpindahan atau transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Berdasarkan tipe organisme atau produsen yang akan menjadi tingkat trofi pertama, terdapat 2 jenis rantai makanan. Rantai makanan yang saya berikan contoh adalah rantai makanan, di mana rumput sebagai produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat pertama yaitu belalang. Lalu belalang akan dimakan oleh konsumen tingkat kedua yaitu tikus. Selanjutnya, tikus akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Elang dianggap menjadi konsumen punya. Setelah itu terjadi terus-menerus rantai makanan seperti ini. Lalu, ketika kita mendapat pertanyaan, apa yang akan terjadi jika belalang menjadi Tentu saja, produsen yaitu rumput akan semakin banyak dan semakin subur, tetapi konsumen-konsumen di atasnya akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya, jika belalang bertambah banyak, produsen akan semakin dikit. Hal tersebut mengakibatkan ketidakstabilan ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan ekosistem, suatu rantai makanan tidak boleh terputus akibat musnahnya salah satu atau beberapa organisme. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang piramida ekosistem. Jika dilihat-lihat, piramida adalah susunan trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Piramida ini berfungsi menunjukkan perbandingan di antara tingkat trofik yang satu dengan trofik lainnya pada suatu ekosistem. Pada piramida energi, menggambarkan tentang terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkat. Selanjutnya yaitu piramida biomasa. Piramida ini menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofik pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Yang terakhir adalah piramida jumlah, di mana piramida ini menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Piramida jumlah disusun pada jumlah organisme, bukan ukuran tubuhnya. Selanjutnya, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sendiri berarti variasi organisme hidup pada tingkatan, yaitu tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Yang pertama, kita akan membahas tentang persebaran fauna Indonesia. Persebaran fauna Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara, sedangkan fauna di kawasan Indonesia bagian timur mirip dengan fauna di benua Australia. Daerah persebaran fauna Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan, dan kawasan Indonesia bagian timur. Kita akan mencoba membahas satu persatu. Yang pertama, persebaran fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna pada daerah ini memiliki ciri khas yaitu banyak terdapat mamalia bertubuh besar. Sebagai contoh adalah gajah, harimau, dan orangutan. Selanjutnya adalah persebaran fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Fauna di bagian peralihan dibatasi oleh garis Wallace dan Weber. Kawasannya mencakup Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor. Pada daerah ini, ciri khas dari faunanya adalah banyak memiliki hewan endemik. Hewan endemik sendiri maksudnya adalah hewan tersebut hanya dimiliki oleh daerah tersebut. Contohnya adalah komodo, ikan duyung, dan anoa.
Selanjutnya adalah persebaran fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Fauna pada daerah ini memiliki ciri-ciri burung yang memiliki warna yang sangat indah. Karena dekat dengan Australia, hewan-hewan di sini juga banyak yang mengikuti daerah Australia. Maka dari itu, persebaran fauna Indonesia Timur terdapat banyak hewan berkantung. Contohnya adalah burung cendrawasih dan walabi. Persebaran flora di Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian Sunda. Pada dataran Sunda, banyak ditumbuhi oleh tumbuhan pohon kuruning yang biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya, terdapat juga tumbuhan pemangsa serangga atau kantong semar. Selanjutnya itu dataran Wallacea. Contoh tanaman yang banyak hidup di daerah ini adalah Eucalyptus deglukta yang memiliki batang yang berwarna-warni. Selanjutnya yaitu daerah Sahul. Di dataran Sahul banyak terdapat sagu dan pala. Selanjutnya kita akan membahas flora dan fauna endemik Sumatera. Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia. Orangutan Sumatera memiliki tubuh yang lebih kecil daripada orangutan Kalimantan. Saat ini, hampir semua orangutan Sumatera hanya ditemukan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Selanjutnya adalah siamang. Siamang merupakan salah satu hewan dari jenis primata yang cukup khas, yaitu tak berekor, berbulu hitam, dan arboreal. Selanjutnya adalah gajah Sumatera. Populasinya tersebar di 7 provinsi, yaitu Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Selanjutnya adalah flora endemik, yaitu Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia sendiri bisa ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia, salah satunya di Provinsi Bengkulu. Berikutnya adalah anggrek Tien Soeharto. Anggrek ini adalah anggrek endemik di Pulau Sumatera. Nama latin dari anggrek Hartinah diambil dari nama istri mantan Presiden Soeharto, Hartinah Soeharto, yang juga akrab disapa Ibu Tien. Sebagai penutup, kita akan mempelajari tentang pemanfaatan dan pengelolaan. Di sini kita juga belajar tentang bioekonomi. Lalu sebenarnya apa hubungan yang terjadi antara pemanfaatan keragaman hayati dengan bioekonomi? Bioekonomi sendiri merupakan gabungan dari beberapa sektor ekonomi yang memproduksi, mengolah, dan menggunakan kembali sumber daya hayati seperti pertanian, kehutanan, perikanan, makanan, bahan kimia, dan bahan serta bioenergi. Dengan mengetahui apa saja manfaat keragaman hayati, kita dengan mudah dapat mengetahui peluang dari ekonomi di sana. Akan tetapi, penggunaannya harus ada batasnya. Sebagai contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan, di mana di daerah ini terkenal akan produksi durian. Melihat hal tersebut, banyak pedagang durian di sepanjang jalan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Contoh lainnya adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati laut, di mana di daerah Lampung banyak terdapat pesisir. Daerah pesisir tersebut biasanya terdapat pelelangan ikan, di mana ikan-ikan hasil nelayan akan dijual di tempat pelelangan yang sudah tersedia, sehingga akan menghasilkan penghasilan. Contoh lainnya adalah dengan memanfaatkan keindahan alam pantai. Lampung terkenal dengan pantai-pantainya yang indah. Jika dikelola dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan dan meningkatkan perekonomian. Namun, hal tersebut mengakibatkan eksploitasi hewan dan tumbuhan secara besar. Hal tersebut biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, misalnya kayu hutan yang digunakan untuk bahan bangunan, dan ikan tuna sirip kuning yang harganya mahal dan banyak diminati oleh pencinta ikan laut. Eksploitasi yang berlebih dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu, apalagi jika tidak diimbangi dengan usaha pelestariannya. Penurunan keanekaragaman hayati bisa dicegah dengan melakukan pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi dapat dilakukan secara in situ, yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, seperti mendirikan cagar alam Taman Nasional Suaka Marga Satwa.
Yang kedua adalah konservasi ex situ, yaitu dilakukan di luar habitat aslinya. Dan yang ketiga adalah cagar biosfer. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat ya.